Film militer identik dengan genre serius seperti thriller dan action yang memacu adrenalin. Terutama film-film militer atau perang yang diangkat dari kisah perang di dunia nyata, terutama Perang Dunia I dan II atau penjajahan. Namun, bagaimana jika film militer disandingkan dengan genre komedi? Kira-kira seperti apa jadinya ya? Ini dia 7 rekomendasi film militer dengan genre komedi untuk kamu yang penasaran. Tropic Thunder. Film militer unik dan mengocok perut pertama yang menarik untuk ditonton di rumah bersama keluarga atau teman adalah Tropic Thunder. Film ini dirilis pada tahun 2008 tetapi masih sangat relevan dengan selera humor saat ini. Tropic Thunder bercerita tentang sebuah proses pembuatan film. Agar lebih menghidupkan suasana action yang menegangkan, sutradara memiliki inisiatif untuk menerjunkan para pemain ke dalam ranjau yang sebenarnya. Sutradara berencana untuk mengambil adegan mereka menggunakan kamera tersembunyi. Para aktor ini tidak sadar jika sang sutradara tengah melepaskan mereka pada perang yang sesungguhnya. Film ini dijamin bisa mengocok perut kamu. Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., dan masih banyak pemain terkenal lainnya terlibat dalam film ini. Baru mendengar sinopsis dan pemainnya saja pasti sudah bisa membuat kamu membayangkan betapa serunya film ini. Tropic Thunder sukses besar dengan box office mencapai 200 juta US dollar dan budget sekitar 92 juta US dollar. Jojo Rabbit. Film selanjutnya yang juga tak kalah seru adalah Jojo Rabbit. Dari namanya saja sudah unik. Bagaimana dengan cerita dan karakternya ya? Jojo Rabbit dirilis pada tahun 2019 dan mendapatkan banyak respon positif. Rating mereka di IMDb saja mencapai 7,9/10. Film ini menampilkan Taika Waititi sebagai Adolf Hitler, Scarlett Johansson sebagai Rosie Bizir, Roman Griffin sebagai Jojo, dan Thomasin sebagai Elsa. Kamu akan terkejut karena film ini hanya menghabiskan 14 juta dolar budget saja dalam pembuatan film. Namun, box office-nya berada di angka 90 juta US dollar. Fakta ini pasti sudah membuat kamu yang belum nonton tergelitik untuk mencari tahu filmnya. Jojo Rabbit bercerita tentang seorang bocah bernama Jojo yang menemukan ibunya menyimpan seorang gadis Jewish di loteng mereka. Akhirnya, Jojo bersama teman imajinasinya harus melawan sifat nasionalismenya karena Perang Dunia II terus berlanjut. War Dogs. Film perang yang mengusung genre komedi selanjutnya adalah War Dogs. Film ini dibintangi oleh Jonah Hill, Miles Teller, David Peckus, dan Ana de Armas. Film yang disutradarai oleh Todd Phillips ini mampu menghasilkan hingga 86 juta US dollar dari 50 juta US dollar budget mereka. Salah satu daya tarik War Dogs adalah kemampuan film ini dalam menghadirkan lelucon-lelucon receh dalam peliknya permasalahan perang yang ada. Beberapa kritikus film menilai karya ini mirip dengan karya-karya Todd sebelumnya. Tetapi bedanya, War Dogs mampu menghadirkan dominasi protagonis yang lebih seimbang. War Dogs mengambil latar perang Irak yang sedang berkecamuk. Seorang pedagang senjata bernama Jonah Hill menjanjikan temannya keuntungan yang sangat besar. Tak butuh waktu lama, kemampuan mereka mengeksploitasi rencana pemerintah membuat usaha mereka melangkah pesat hingga mereka bisa hidup mewah. Hal itu tentu tidak berlangsung lama sampai mereka harus mempertaruhkan hidup demi 300 juta dolar kontrak perdagangan senjata ke tentara Afghanistan. Bisnis yang beresiko tinggi membuat mereka harus menghadapi banyak situasi sulit namun tidak pernah absen memberikan lelucon receh. Film ini sangat cocok ditonton oleh kaum pria remaja ke atas. The Man Who Stares at Gods. The Man Who Stares at Gods bercerita tentang seorang reporter, Bob Wilton, yang sedang diambang kehancuran bertemu dengan Lynn Cassidy yang mengklaim dirinya sebagai tentara yang baru saja aktif kembali. Lynn mengajak Bob untuk masuk dalam operasi berbahayanya tanpa memberitahu reporter itu bahaya apa yang akan mereka hadapi.
Intrik yang serius tetapi sukses mengocok perut ini berhasil mendapatkan box office hingga 61 juta US dollar dengan budget hanya di angka 24 juta US dollar saja. Banyak penonton yang memuji penampilan Clooney dalam film ini. Dad's Army. Film perang dengan genre komedi yang juga tidak kalah lucu dan unik adalah Dad's Army. Dad's Army sebenarnya lebih dulu dikenal sebagai sitkom terkenal di Inggris dengan total 9 seri. Sehingga jika ditotal, sitkom Dad's Army sudah menghasilkan 80 episode sejak 1968 hingga 1977. Berbekal sitkom jadul, Oliver Parker mengarahkan ceritanya dalam bentuk film teater berdurasi 100 menit. Meski tidak sesukses sitkomnya, film ini mampu menghasilkan hingga 12 juta dolar box office. Dad's Army mengambil latar periode sebelum Perang Dunia II hampir berakhir. Ceritanya berpusat pada interaksi antara pengawal rumah, seorang jurnalis, dan German spy. Buffalo Soldiers. Film selanjutnya ada Buffalo Soldiers yang menyajikan kisah perang yang paling tua di antara film-film yang sudah dibahas sebelumnya. Buffalo Soldiers dikenal sebagai salah satu anggota 10th Cavalry Regiment, tentara Amerika yang dibentuk pada tahun 1866 di Kansas. Angkatan ini aktif hingga tahun 1951. Film Buffalo Soldiers menceritakan momen mencekam saat tembok Berlin akan runtuh. Sekelompok orang yang dikenal sebagai Buffalo Soldiers justru melakukan tindakan kriminal seperti minum-minum, berkelahi, bahkan memperdagangkan narkoba. Elwood adalah karakter yang menjadi otak di balik tindakan-tindakan ini. Setelah sersan baru hadir, semua ini perlahan mulai berubah. Namun perubahan tentu mengakibatkan resiko. Meskipun memiliki plot yang serius, tetapi tetap dibungkus dengan unsur-unsur komedi. The Monuments Man. Rekomendasi film militer dengan genre komedi selanjutnya adalah The Monuments Man. Bayangkan, dengan budget 70 juta US dollar, film ini mampu menghasilkan 155 juta US dollar box office dengan durasi film hampir 2 jam. Dan lagi-lagi, film ini dibintangi oleh George Clooney. Latar yang diambil dalam film ini adalah selama Perang Dunia II. Kisahnya sangat menarik. Sesuai dengan judulnya, The Monuments Man menceritakan misi penyelamatan terhadap hasil karya bersejarah yang dicuri dan disembunyikan oleh Nazi selama Perang Dunia II. Beberapa mahakarya tersebut memang mudah untuk ditemukan, tetapi banyak juga yang sulit untuk mereka lacak dan ambil. Ditambah waktu semakin menjepit mereka karena adanya perintah dari Hitler untuk menghancurkan karya-karya tersebut jika Reich ketiga jatuh. Nah itu dia 7 rekomendasi film militer dengan genre komedi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.